Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang heartbreak, pain. Apa nih? Ada dua. Ada seseorang yang telah mengkhianati kamu, sehingga saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, ya. Saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, ada luka yang kamu rasakan, ada rasa patah hati, ada rasa kecewa, ada shock attack di sini, ada yang membuatmu terkejut, ya karena terkhianati. Aku lihat di sini. Oke, ascending, ya. Aku melihat di sini kamu sudah belajar dari apa yang telah terjadi. Sekarang kamu mulai mengatasi hambatan yang ada di kehidupanmu, ya. Kamu mulai menjalani fase baru dalam kehidupanmu. Kamu mempersiapkan dirimu untuk bersatu dengan seseorang yang memang itu adalah sosok yang bisa memberikanmu ke hubungan yang sehat, ya. Sekarang kamu ingin memilih untuk memiliki hubungan yang sehat, mendapatkan cinta dan kehidupan yang sehat. Dan sekarang kamu juga sedang mempersiapkan dirimu untuk penyatuan kamu nanti ke depannya, entah dengan orang baru kah atau dengan siapapun. Di sini aku lihat mulai merawat diri, ya, lebih bahagia. Pokoknya iya, energi-energi orang move on, orang healing lah sekarang nih aku lihat, ya. Oke, jadi sebenarnya keadaanmu seperti apa sekarang? Kita lihat apa yang telah terjadi, ya, di antara kamu dengan seseorang ini. Oh, devil, pengkhianatan, ya. Dia tidak bisa membagi waktu karena selingkuh. Ya, udah sibuk kerja, selingkuh pula, belum lagi dia juga mau sama kamu. Jadi dia tidak bisa membagi waktunya dengan seimbang. Ya ampun, terluka banget kamu di sini. Oke, ntar ya. Kita buka dulu semua kartunya. Oke, The Tower, King of Wands. Tidak terlalu banyak. Oke, tidak mau keluar. Selama ini aku lihat kamu selalu diabaikan, ya. Kamu dengan dia selalu berselisih tentang tuntutan, ya, tentang tuntutan. Jadi mungkin selama ini kamu mengharapkan sesuatu, tapi dia tidak bisa memberikan, sehingga kamu menuntut kepada dia. Nah, kalau kamu udah menuntut itu, dia biasanya berkelit, ya. Dia akan cari alasan ini itu, atau ya memberikan jawaban yang tidak semestinya, atau apa sih, berkelit lah, ya, muter sana sini nggak jelas, sehingga terjadi beberapa permusuhan di antara kalian, ya. Dan kemudian aku lihat di sini kalian sudah capek merasa selalu diabaikan oleh dia, apalagi di sini dia punya pasangan lain, ya. Aku lihat di sini dia berselingkuh, tapi dia juga sibuk kerja sehingga tidak bisa meluangkan waktu untuk kamu, ya. Karena ya dia bingung bagi waktunya gimana gitu, ya. Ada selingkuhan di sana, terus belum lagi pekerjaannya, belum lagi ditambah kamu. Ya kalau bisa cacah-cacah aja sih. Ya biar bisa dibagi-bagi. Oke, kejam sekali, nggak boleh seperti itu, ya. Oke, ada The Moon.
Aku melihat kayak ada rasa tidak nyaman yang kamu rasakan selama ini ya, terus itu juga hubungan tampak tidak berjalan baik ya, walaupun orang-orang di luar sana mungkin melihat kalian baik-baik saja padahal sebenarnya tidak. Secara internal kalian ini banyak masalahnya, apalagi di sini terutama masalah tentang komunikasi ya, mungkin jarang ada komunikasi, kalaupun ada komunikasi itu suka berkelit dan berbelit-belit ya. Terus itu juga banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, kamu maunya A, dia maunya Z ya. Ada masalah yang selalu ditekan, setiap punya masalah nggak pernah diselesaikan, selalu kabur, atau ya kamu selalu pengennya diselesaikan tapi dia selalu kabur atau berbelit-belit nggak jelas. Ada ketidakamanan yang sering muncul karena masalah yang tidak pernah diselesaikan. Terus itu juga aku lihat di sini menandakan memang ada ketidakjujuran dari dianya. Dan tapi aku lihat di sini walaupun kamu tahu dia sudah melukai kamu, aku lihat di sini kamu tetap mencoba untuk bersikap tenang, lihat mencari kebenarannya ya, lebih tepatnya kayak mencari kebenarannya, mencari kejelasannya sebenarnya ada apa. Dan seiring berjalannya waktu banyak bukti-bukti yang sudah kamu bisa kumpulkan dan disitulah kamu boleh bertindak. Ya, aku lihat di sini ya, ketika kamu sudah sampai pada detailnya kenapa ya situasinya seperti itu, semuanya sudah lebih jelas di sini ya. Kamu effort ini itu melakukan banyak sekali, memberikan ini itu untuk dia, berharap hubungan ini bisa ada timbal balik, berharap kamu dihargai, berharap kamu diperlakukan dengan baik, tapi nampaknya tidak satupun dari usahamu dihargai oleh dia. Kamu dicuekin, kamu diabaikan, kamu gak dihargai ya, sehingga seiring berjalannya waktu kamu sudah pasrah, kamu sudah menyerah, kamu sudah angkat tangan ya. Sudah banyak kekecewaan yang kamu rasakan, bahkan rasa kesal, kecewa dari dirimu, amarah ya, apapun udah berkecamuk. Aku lihat di sini udah penuh dengan tangis lah pokoknya ya. Akhirnya The Tower keluar ya. Kamu sudah tidak percaya lagi dengan situasi yang sama, omongan-omongan dia yang sama, atau perilaku dia yang sama, mau sampai ngemis-ngemis juga udah nggak percaya lagi ya. Jadi gini, ada situasi yang selalu berulang, selalu sama situasinya. Misalkan gini, ketika kalian bersama awalnya anteng, bagus, aman, nyaman ya. Tiba-tiba berubah, alasannya karena kerja, sibuk kerja, taunya selingkuh. Akhirnya di sini jarang ada meluangkan waktu untuk kamu ya. Setiap ditanya dia bilangnya sibuk kerja, akhirnya ketahuan selingkuh. Habis itu kalian berpisah. Setelah berpisah kucuk-kucuk datang lagi, kamu maafkan, baikan lagi, bersatu kembali, terulang lagi, selingkuh lagi, alasannya kerja, begitu terus ya. Akhirnya di sini kamu lambat laun cari bukti dan semuanya terjelaskan apa yang selama ini dia lakukan di belakang kamu ya. Dan ya aku lihat di sini sudah ada tower, berarti sudah ada luka, sudah ada kepercayaan yang sudah hancur ya. Seperti kalau diandaikan itu, kalau ada tower itu seperti luka tembak ya, jadi sudah tembus, sehingga ya tidak bisa lagi direparasi. Kalaupun direparasi pasti akan ada bekasnya ya kan. Reparasi kiranya baju kali, oke, maksudnya dijahit ya. dijahit pasti akan ada tetap bekasnya. Sehingga aku lihat di sini kamu sudah tidak mau lagi percaya dengan omongan-omongan dia atau perlakuan dia, perilaku tindakan yang sama ya, semuanya sama. Aku lihat di sini kamu udah paham kok, udah hafal banget nih orang pasti nanti begini, ini pasti begini, ini nanti pasti ngomongnya begini, ini pasti bertingkah laku seperti ini, begini itu. Jadi sebenarnya kamu sudah paham, sudah hafal ya, sudah hatam bahkan ya tentang dia ini, dan kamu sudah tidak percaya lagi. Semua rasa kepercayaanmu terhadap dia itu sudah hancur ya. Tapi karena ini The Tower, dia menganggap bahwa dia masih bisa
memperbaiki hubungan ini. Jadi dia nggak mau berpisah sama kamu. Padahal ini udah the tower, ya kamu sudah nggak mau percaya lagi, udah nggak mau lagi berurusan dengan dia, karena memang ya harus, semuanya sudah hancur, semuanya sudah apa ya, udah kecewanya gitu loh ya. Jadi ya memang harus benar-benar berubah, harus ada yang dirubah, harus benar-benar ada yang berakhir gitu. Tapi si dianya tidak mau berakhir, dianya tidak mau pergi dari kamu. Dia beranggapan bahwa nanti pasti bisa kok aku perbaiki hubungan ini. No, tidak. Dia tidak akan pernah berubah. Aku lihat di sini. Namanya juga manusia ya. Berubah jadi apa? Power Rangers. Nggak mungkin ya. Jadi aku lihat di sini kamu sudah yakin bahwa nih orang nggak akan pernah berubah. Makanya di sini kamu memilih untuk let it go, pergi mencari sesuatu yang lebih memberikan kebahagiaan, membuatmu sehat secara mental, jiwa dan raga. Aku lihat di sini ya. Oke, kemudian ada ada King of Sword ya. Hubungan yang apa ya, kalau bisa dibilang tuh kamu berdealing dengan orang yang kurang teratur, pintar sekali mengendalikan diri ya, otoriter, dia orang yang keras kepala, kejam, tirani, haus akan kekuasaan, kurang akal banget ya, tidak berintegritas, tidak beretika, tidak bermoral ya. Dia ini pernah terbelit suatu hukum ya, atau mungkin saat ini lagi terbelit suatu hukum ya, yang berhubungan dengan hukum lah ya. Entah dia pernah korupsi lah, atau entah dia pernah melakukan pernah memakai narkoba, atau dia bandar narkoba, sekarang terbelit dengan hukum. Nah, hasil dari hukum ini ya, hasil dari pengadilan di hukum ini itu tidak menguntungkan bagi dia. Dia rugi bandar, pokoknya rugi, pokoknya tidak menguntungkan banget bagi dia. Orangnya haus akan kekuasaan, orangnya dingin, orangnya mendominasi, sinis, kalau ngomong suka pedes ya, tidak kenal ampun. Terus sebenarnya dia orang yang berpendidikan ya, dia orang berpendidikan, orangnya juga ramah, punya sifat ramah, cuman dia punya sifat yang negatif, suka memanipulasi, merusak orang lain ya. Orang yang nggak masuk akal, tidak logis, bodoh, lemah, komunikator yang buruk. Nah itu, sehingga di sini makanya kamu dengan dia jarang ada komunikasi, karena dia adalah komunikator yang buruk. Dia nggak pintar ngomong, atau lebih tepatnya tuh kayak apa ya, kayak aneh gitulah, ngomong sama dia tuh susah gitu, entah mungkin wawasannya atau orangnya aneh gimana deh, pokoknya dia ini komunikator yang buruk ya. Terus itu juga aku melihat di sini orang yang gampang kehilangan kesabaran cuman gara-gara masalah sepele ya. Aku melihat di sini kayak mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang mandul, atau bisa jadi dia adalah sosok ayah yang tidak hadir dalam keluarga. Jadi bisa jadi dia mungkin sudah pernah menikah, atau dia sudah menikah, atau ini mantan suamimu, atau ini suamimu, tapi dia tidak pernah menjadi sosok ayah di keluarganya. Mungkin dia bercerai, mungkin dia tidak bertanggung jawab secara lahir batinnya keluarganya, dia tidak pernah menafkahi, dia tiba-tiba minggat entah kemana ya, atau ya dia bercerai atau gimana. Pokoknya dia pernah menjadi sosok ayah yang tidak pernah hadir untuk keluarganya. Seperti itu ya, Ace of Wands. Oke, ini kayaknya kalau Ace of Wands ini energi kamu deh ya, kayaknya energi kamu kayak mungkin kamu kayak sekarang itu sudah ini ya, kayak punya keraguan tentang suatu hubungan. Kamu kayak udah nggak percaya lagi, apakah memang bakalan ada sosok yang terbaik untukku atau jodoh untukku gitu ya. Apakah ada orang yang memang benar-benar tulus, tidak memanfaatkan aku, atau apakah benar ada orang yang memang benar-benar mencintaiku, bisa diajak untuk berkomitmen atau berumah tangga ke depannya, seperti itu. Intinya kamu kayak udah insecure, kayak udah nggak percaya lagi akan bertemu dengan jodohmu. Itu yang aku lihat sekarang, kamu merasa seperti itu. Karena aku lihat di sini kayak kalau Ace of Wands itu berarti kayak kamu menunda-nunda ya.
bisa jadi kamu saat ini tuh kayak sebenarnya kamu ingin melangkah maju untuk bertemu dengan orang baru gitu, tapi kayak nggak ada effort dari kamunya gitu loh untuk membuka diri, apa sih, kayak untuk keluar dari rumah atau bergaul ya, bertemu dengan orang-orang baru itu kayak kamu menunda-nunda gitu loh ya, sehingga kelihatannya kayak kurang ada kemajuan dalam hidupmu gitu. Padahal sebenarnya di sini kamu kan menginginkan hubungan yang sehat kan. Nah, tapi kamu nggak ada sesuatu yang kamu lakoni gitu loh. Kenalan dengan orang baru kayak males, ada orang baru datang kayak ya welcome tapi kayak ogah-ogahan kayak gitu ya. Sehingga aku lihat di sini apa ya, kamu kayak ngerasa hidupmu membosankan. Sebenarnya kamu sangat berdedikasi untuk hidupmu ya, tapi kayak kalau untuk terhadap hubungan itu kayak udah pasrah, kayak udahlah gitu, udah capek. Dulu aku effort begini-begini tapi nggak ada hasilnya, nanti gitu lagi lah gitu. Paham nggak sih ya, keadaan yang kayak udah pasrah, kayak udah nggak percaya lagi, nggak percaya bahwa di dunia ini ada orang yang benar-benar tulus untuk kamu, mencintai kamu, bakalan ada untuk kamu, menjadi jodohmu. Nah kayak gitu ya aku lihat di sini ya. Jadi sebenarnya gini ya, pesan dari Ace of Wands reverse ini adalah cobalah untuk membawa kesenangan, kebahagiaan, nyaman di dalam hubungan ya. Siapapun yang datang, kalau misalkan kamu klik sama dia dan dilihat bahwa nih orang kok ada niatan baik, cobalah untuk di welcomein aja dulu, ajak happy aja gitu loh, dibuat happy aja dulu gitu ya, kenal dulu lebih dekat gitu loh ya. Karena kalau udah ada Ace of Wands ini biasanya memang ada indikasi buruk, kamu kayak mempersulit mencari pasangan, kamu sendiri gitu yang mempersulitnya gitu. Padahal orang-orang baru itu udah pada datang gitu, atau mungkin kalau belum datang ya segera akan datang gitu loh ya. Tapi justru malah kamu di sini kayak menolak gitu loh ya. Jadi tapi gini juga, sebaiknya tidak terlalu mengesan, tidak terlalu berusaha keras. Maksudnya gini loh, tidak terlalu over ya, tidak terlalu hiper banget dalam mengesankan orang lain. Standar aja lah dia, kamu kelihatan welcome, terus perhatian gitu, tapi jangan effort banget kayak orang lamamu itu, nanti malah nanti ilfeel ya. Pahami aja dulu, kenalan dulu, dekat dulu gitu. Jangan terlalu hiper sampai semua udah kamu berikan ya, kayak orang lama ini kan kamu berikan semuanya gitu ya. Kenali aja dulu, yang penting welcome, terus jangan menyakiti hati orang lain aja gitu ya. Berasa seperti itu. Kemudian apa lagi nih ya, sebenarnya itu ya yang menjadi penghambat tadi adalah dirimu sendiri sebenarnya. Padahal di sini kamu sudah niatan untuk memilih pasangan yang bisa memberikan kamu kehidupan yang sehat ya, hubungan yang sehat gitu. Tapi ya mungkin bisa jadi karena mungkin kamu baru kali ya, baru berakhir hubungannya dengan orang lama, jadi masih ada trauma, masih ada yang belum selesai di hatimu, sehingga kamu masih punya sifat yang kayak menutup diri atau menutup akses orang-orang baru untuk datang gitu. Tapi ya why not sih kalau misalkan ngajak kenalan ya direspon aja gitu loh ya. Jangan sampai kamu kayak acuh gitu ya, nggak peduli gitu ya. Jadi seperti ini keadaannya, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan apalagi ya, apalagi yang mau kita lihat di sini. Otak aku buntu kayak otak aku buntu, sumpah deh. Apalagi yang mau kita lihat, bagaimana keadaan dia sebenarnya ya, orang lama deh ya. Nggak tahu, otakku tiba-tiba kepikirannya itu. Bagaimana keadaan si orang lama ini setelah menyakiti kamu, setelah mengkhianati kamu, apa yang telah terjadi dengan dia sekarang.
Oh, cari mangsa baru aku lihat ya. Cari mangsa baru dari sekitar pekerjaannya ya. Ini orang cari orang baru yang berduit ya. Cari pasangan baru di sekitar pekerjaannya, teman kantornya kah atau kliennya kah atau apa yang berduit ya. Karena di sini dia butuh dukungan seseorang yang punya duit ya, yang bisa perhatian sama dia. Terus itu juga aku melihat kayak mulai ngedeket gitu dengan orang-orang baru gitulah ya. Ya, urusannya masih sama duit aku lihat di sini ya. Duit. Oh, ini ada Seven of Wands. Ada yang tidak direstui keluarga juga sih, ada yang tidak disukai oleh keluarga dia, atau orang dari temennya ini yang dia incar ini, itu mungkin keluarganya nggak suka sama dia gitu, ada penolakan dari keluarga, atau dia juga punya pasangan lain ya. Jadi nggak cuma orang yang dia incar, tapi dia juga punya yang lain ya. Masih seperti perselingkuhan, duit, cari orang yang mau dermawan ngasih dia duit. Knight of Pentacles, lagi ya fokus kerja, tapi juga aku lihat kayaknya pekerjaannya mulai membuat dia merasa bosan ya. Jadi dia kayak males-malesan gitu untuk kerja, lagi mandek, apa sih namanya, ide-idenya, kayak nggak punya inisiatif. Terus juga aku lihat di sini kayak ada yang lagi suka berjudi nih aku lihat ya. Terus juga lagi nggak bertanggung jawab lah, orang yang eksploitatif, posesif ya, seperti itulah ya keadaannya. Aku lihat kayak lagi mencoba untuk membuat dirinya senang ya, padahal ini seperti kayak apa ya, kayak teguran sih buat dia sebenarnya ya. Terus juga aku lihat kayaknya dia ketika menjalani hubungan dengan seseorang ya, yaitu tadi ini dengan circle dia, entah ini pekerjaan, klien atau apa, pokoknya daerah ya deket-deket dia lah ya, nggak jauh-jauh, itu hubungannya monoton ya. Aku lihat dia dengan si pasangannya sekarang tuh monoton, nggak penuh dengan dedikasi. Terus itu juga apa ya, oh ya lagi males-malesan. Terus juga ya itulah ya, ngincar lah ya, dia menipu pasangannya, hubungannya nggak stabil, hubungannya nggak dia berikan usaha atau dedikasi untuk hubungan yang sekarang. Yang penting ada sesuatu yang dia dapat dari pasangannya, abis itu ya dia nggak memberikan apapun gitu. Paham nggak sih ya? Sama lah kayak kamu dulu kemarin ya, kamu sudah memberikan apapun tapi dia tidak memberikan apapun ya. Sama dengan pasangannya yang sekarang, pasangannya udah ngasih apapun, dia tapi nggak pernah ngasih pasangannya apapun. Sama situasinya. Ya seperti itulah intinya. 11-12, cuman ini berarti kan cari korban baru. Cari korban baru. Bersyukur ya kamu sudah bisa lepas dari dia. Nggak tahu seberapa banyak kamu sudah habis dengan dia, tapi ya bersyukurlah nggak sampai apa ya, lebih banyak dari ini ya. Mungkin ada yang sudah udah banyak banget kali ya, udah ada. Bahkan aku lihat juga kayak dia sama pasangan yang sekarang tuh kayak ada miskomunikasi, ada kesalahpahaman dalam mengartikan suatu kalimat atau kata-kata seperti itu ya. Aku lihat di sini ya, udah seperti itulah ceritanya ya. Tidak direstui keluarga, atau dia juga ternyata punya yang lain. Jadi udah sama si orang baru, ada lagi yang lain. Terus itu juga lebih tepatnya orang yang lain itu kayak mungkin ngincer dia, jadi kayak menghasut dia agar dia sama pasangan dia yang sekarang itu kayak bertengkar gitu. Nih, makanya di sini ada miskomunikasi ya, karena itu orang suka sama dia gitu loh ya. Orang yang di sini yang menghasut dia ini sebenarnya suka sama dia juga. Terus juga aku lihat dia memang ada dari keluarga, entah keluarga dia atau keluarga yang ini yang tidak restu di hubungan ini gitu ya. Dia lagi cari-cari orang yang mau dermawan, ngasih dia, membantu dia, memberi dia uang lah, bla bla bla, kayak gitulah ya. Ya ini pokoknya lagi uang, cari target baru yang bisa menghasilkan uang gitu, intinya seperti itu.
Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Capricorn, ada Pisces, udah itu aja. Angkanya ada hubungannya antara kamu dengan dia ya, aku lihat di sini. Ada 14, ada 3, ada 21, ada 15, ada 19, ada 26, 29, 31, 24, 6, 9, 8, 23, 13, 6, 5, 27, 10, 1. Kemudian ada bulannya yang berhubungan dengan kamu dan dia. Januari, September, Desember, Maret, Juni, Agustus, November, Oktober. Kemudian mana sionya? Sionya bisa sio kamu atau sio dia, situasikan aja ya. Ada sio naga, sio babi, sio kerbau, sio anjing, sio ayam, sio kelinci, sio monyet, sio tikus, sio ular. Oke, aku rasa cukup. Yang terpenting, ini alfabet bisa nama kamu, nama dia, inisial nama panggilan, atau apapun yang berhubungan antara kamu dan dia. Ada P, L, E, F, Z, I, X, A, H, V, U, J, N, W, Q, C, S, M, K, B, Y, O, D. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang terpenting ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.